Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Jiwan masih di Diva Autocar yang ada di daerah Klender, Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Nah, di sini Jiwan mau coba tanya lebih jelas, lebih validnya tentang kredit secara syariah yang sudah ya kan, takutnya gitu ya. Nah, mendingan kita lebih fokus, kita pertanyakan lebih jelas seperti apa detailnya bareng sama Bib Fadil di Diva Autocar. Yuk, kita ikutin videonya sampai dengan habis. Di sini untuk stok unit mobilnya tuh lumayan banyak ya seperti mobil yang lainnya lah, fast moving, ada Pajero dan ada yang lainnya lah di sini. Tapi kita coba tanya dulu sama pemilik showroomnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Sehat. Sehat Bang Juan, waduh. Alhamdulillah sehat. Akhirnya saya sampai sini lagi nih. Alhamdulillah. Karena penasaran nih, Beb. Kenapa tuh? Tiba-tiba kok meledak gitu ya kan? Meledak, view-nya meledak. Bukan nih. meledak gitu ya? Bukan Beb. Sehat nih ya? Puasa masih seger ya? Alhamdulillah seger dong. Alhamdulillah seger. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mudah-mudahan puasanya sampai akhir buka nanti. Apa nih, Beb? Gak batal deh. Gak batal ya, mudah-mudahan tetap semangat nih meskipun panasnya kayak gimana. Biasanya godaan panas godain puasa itu kan panas ya. Panas banget, iya. Terik di sini nerocos saja kayak kita lagi ngomong itu kan kadang seret ya. Kering Bang, gak ada ludahnya udah. Oke, Beb nih banyak pertanyaan kemarin nih. Kalau kemarin kita kan sambil sambil jualan lah, ya kan, sambil kasih tahu harga unit-unit seperti yang lainnya gitu kan, unit ini harganya sekian gitu. Tapi kan kemarin kita nggak bahas total tentang kredit secara syariahnya itu seperti apa gitu kan. Kemudian apakah benar-benar tuh nggak ada ribanya, nggak ada dendanya. Kemudian kalau kita telat atau terlambat cicilannya itu nanti kita akan dapat kompensasi atau memang mobil itu kita ditarik gimana itu sih? Saya pengen tahu itu nih. Siap. Jangan sampai kayak yang udah-udah, cuman kredit syariah hanya takutnya dipelencongin gitu loh. Takutnya dialihin sama yang lainnya gitu, yang ada akhirnya ya buntut-buntutnya riba-riba juga gitu kan. Nah itu gimana nih, Beb? Dari mana nih saya menjawab? Dari Pajero, yang panas jawaban jero. Kan nggak mungkin. Nah, ya oke, kita di depan ini aja nih, Beb. Ya. Saya mau tanya lebih lanjut aja nih, Beb, tentang kredit secara syariah. Antum itu udah mulai jualan ini dari sejak kapan? Kemudian jualannya dulu gimana nih? Apa benar ada kredit juga? Atau cash only saja? Atau emang udah dari lama ente secara syariah? Jadi awalnya Anda mulai main mobil dari kapan nih Bang? 2018 ya Bang? 2018. Main mobil 2018, cuman awalnya rumahan Bang. Rumahan. Terus habis itu saya sistemnya cash only udah. Oh, cash only? Nggak ada kredit-kreditan, saya nggak ada sama sekali Bang. Oh, jadi ceritanya kayak pakai jual. Ya, sambil dipakai, memang rumahan ya dulu ya. Memang saya fokusnya awalnya bukan di situ kan. Terus habis itu sambil dipakai, ada lebihan, kita jual. Selalu gitulah. Sampai kena corona tuh Bang. Oh, Kena corona? Enggak, sayanya kena corona dulu gitu. sempat lah. Habis itu pas corona, bismillah lah. Saya beraniin buat ke showroom gitu. Lah, awal buka showroom pun pertama kali kita nggak ada tuh Bang kredit Bang. Cash only semua. Nggak ada? Cash only semuanya. Cash only semua? Semua cash only. Kenapa? Tujuannya kenapa kok cash only semua? Kenapa nggak pengen kredit? Nggak ada kredit, padahal profitnya kan gede tuh untungnya kalau kredit secara yang konvensional. Kalau kita ngeliat secara materi pasti Bang, siapa sih yang nggak tergiur Bang? Ya kan? Cuman kan ya kita setelah pelajarin ada beberapa faktor yang menurut saya masih belum klik di hati saya lah Bang. Alasannya? Ya alasannya tetap ujung-ujungnya ke agama gitulah. Gitu ya? Intinya itulah. Intinya dari agama ya belum memperbolehkan lah ya. Belum memperbolehkan. Belum memperbolehkan, nggak diperbolehkan. Ya, kalau sebenarnya sih kalau persoalan kayak gitu kan individu ya. Intern kan. Tapi buat ente sendiri, emang nggak. Ya kalau dari saya saya insya Allah udah nggak mau ke kredit, nggak mau gitu. Akhirnya. Dan pada akhirnya setelah berjalannya waktu, makanya kan kita Bang, saya pertama kali buka showroom kan lihatnya nggak ada tulisan kredit Bang di sini. Nggak ada ya. Sini cuma tulisannya jual beli mobil cash dan tukar tambah. Udah cuma gitu doang. Nggak ada kredit. Nggak ada kredit ya. Gitu. Oh. Di situ. Awalnya kita buka showroom kayak gitu. Setelah itu dengan berjalannya waktu, kita kedatangan tamu dari Bank Syariah. Ya. Bukan bank syariah ya jatuhnya ya, pendanaan syariah lah ya. Pendanaan syariah. Pendanaan syariah
Terus dia menawarkan lah dengan metode syariah, Ya. dijelaskan ke kita bla 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 bla. Ternyata di situ saya ngelihat akadnya dia bukan akad jual beli, akadnya bukan akad jual pinjam meminjam. Pinjam-pinjam. Akadnya gimana? Akadnya jual beli. Oh, akad jual beli. Pure jual beli. Jadi sistemnya kita punya mobil Pajero nih. Iya. Abang minat mau Pajero saya. Sama dia dibeli. Oh, Gitu. Jadi sama dia dibeli dengan harga yang saya sudah deal. Cuman dia punya nilai sendiri untuk dijualkan ke customer. Oh, Gitu. jadi memang dia sudah ngambil untung di awal gitu. Iya, betul. Yang boleh dibilang kayak hukumnya apa? Mudorobah ya? Ya, mudharabah. Jadi sistemnya misalkan nih harga Pajero 100 juta nih misalkan. Iya. Jangan Pajero 100 juta masa murah banget Pajero 100 juta. Bener. Ya itu baru contohnya. Ya contoh lah ya. Contoh. Pajero saya 100 juta anggap. Deal dengan abang sebagai customer 100 juta. Iya. Oke. Lah si BFI-nya ini Karena aku mau kredit. karena abangnya mau paying kredit, dari pihak BFI itu punya bang nilai beli sendiri dan nilai jual sendiri itu punya dia. Oh gitu. Kira-kira nih, kira-kira dari harga 100 tadi karena dibiayain sama lembaga BFI, itu misalnya dia kira-kira biasanya itu ambil margin berapa sih? Ya kurang ambil lebih margin di awalnya itu. Ambil margin kurang lebih 20-30 juta lah dari Oke. harga kita jual Oke. itu bang. Berarti di kisaran di 120 juta misalnya Anggap nih ya. segitulah. Aku berapa jadi harga 120 juta, terus misalnya saya dengan DP 25 juta. Nah, berarti sisa pokok utang saya itu berapa? Nah gini bang, kalau masalah DP dari Bank BFI menentukan sendiri bang. Oh, menentukan Dia sendiri. menentukan sendiri. Jadi kita misalkan nih kita punya barang dengan harga 100 juta, kita minta hitungkan sama mereka. Makanya kita selalu menyarankan ke customer, lihat barangnya dulu, kita deal-dealan angka dulu, baru kita hitungkan angsuran dan DP-nya. Oh, Gitu bang. jadi seperti itu ya. Jadi nggak Gitu. main asal berapa gitu. Gitu. Oh, itu udah ditentukan ya dari pihak Betul, BFI-nya ya. betul. Cuman ada memang berapa unit yang sudah kita akumulasi, kita hitungkan sama pihak BFI-nya. Ya. Jadi kita tahu nih bang, DP-nya berapa, ini berapa dengan harga tersebut, ya kan? Setelah keluar angsuran dan DP berapa dari mereka, ya. customer masih boleh menawar mobilnya. Habis itu DP dan angsurannya berkurang lagi. Oh, jadi penawaran harga lagi ke pihak syariah tadi? Bukan ke kita. Oh, ke abang. Nah, ke kita misalkan harga 100 juta nih, tawar, anggap jadi 95 juta nih. Oh. Oke, setelah ngeliat unit bla 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 95 juta jadinya. Ntar kita hitungkan lagi ke BFI dan BFI punya DP berkurang dan angsuran berkurang juga. Oke, Gitu. terus angsuran itu ada bunganya nggak? Oh, nggak ada. Yang kita takutin tetap ada margin-marginnya juga nih. Ya, jadi gini, mereka udah ngambil margin dari awal bang. Jadi untuk hitungan mereka flat, untuk sampai pelunasan mereka juga flat. Jadi nggak ada, istilahnya nggak ada nggak ada. Ntar begitu mau pelunasan ntar naik lagi angkanya nggak? Ada penalti? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti misalnya jadi flat kita semuanya mau sampai pelunasan. Tetap nggak ada ini penalti? Nggak ada penalti ya? sama sekali. Pokoknya sisa utang kita berapa, ya udah itu yang kita bayarkan Betul, gitu ya. betul. Nah, ini baru bener namanya syariah. Betul. Tapi belum lagi nih, saya masih nanya banyak ini. Yang penting syariah itu intinya satu bang. Apa tuh? Akadnya jual beli, bukan akadnya pinjam meminjam. Oh, akadnya jual beli. Nah, bukan jadi pinjam dari pihak meminjam. ketiganya itu beli ke kita, dan pihak ketiganya jual lagi ke saya. customernya. Oh, Begitu. Itu jadi akad syariahnya seperti itu. Akad syariahnya seperti itu ya. Betul. Jadi misalnya gini, ketika yang namanya kita kredit, Betul. yang namanya ekonomi kan kita nggak tahu nih. Betul. Kadang ekonomi kita lagi bagus, Oke. lagi enak, lagi Oke. sedang. Oke. Tiba-tiba ekonominya Pertengahan jalan nih. ya di pinggir jalan nih. Heeh. Terus saya nggak mau bayar di bulan pertama. Heeh. Di bulan kedua saya nggak mau bayar lagi. Oke. Mentok di bulan ketiga saya nggak mau bayar. Apa yang akan terjadi? Jadi dari sistem pendanaan ini makanya saya ada klik dan mau untuk melakukan kerjasama bang. Ya. Karena salah satu faktornya di situ bang. Dia tanpa ada denda, tanpa ada sita, dan tanpa ada penalti. Ketika si customer ini pertengahan jalan terus habis itu dia tidak ada angsuran, ya kan? Bulan pertama misalkan angsurannya macet nih, ya kan? Cuman dia tetap bayar, berarti nggak ada denda. Oh, nggak ada denda. Oke. Sampai 3 bulan, misalkan dia nggak ada pembayaran sama sekali nih, berarti pihak BFI-nya datang ke mereka. Ambil mobilnya? Oh enggak, sebentar dong. Jangan ambil-ambil aja. Biasanya kan gitu, Beb. Ya enggak. Ditanyain dulu bang, mau ngangsur bener, masih mau melanjutkan atau tidak? Apabila masih, saya udah nggak kuat nih, udah. Dari pihak BFI-nya diambil mobilnya,
diambil mobilnya, Itu dijual. ujung-ujungnya diambil juga. Sebentar, kan belum selesai cerita, belum. Bang. Diambil mobilnya, dijual lagi ke penjualnya, ke showroomnya pertama kali yang ditawarkan showroomnya. Oh. Mampu membeli mobil ini berapa lagi nih? Mampu beli berapa? Ya. Keuntungan si customernya apabila si showroomnya oke, Iya. bersih dong ntar akhirnya. Bang gitu. BI-nya bersih dong, Iya, BI iya. checkingnya bersih BI dong. checkingnya jadi bersih. Ya kan kalau misalkan ditutup sama si showroomnya pertama, Karena kita nggak ngembaliin, Ha-ha. jadi itu nggak ditarik paksa ya. betul. Jadi mobil itu ketika ditarik sama, bukan ditarik ya, jatuhnya diambil sama si siapa? Si BFI-nya. Dijual sama BFI ke showroom yang menjual mobil itu dulunya. Iya. Iya kan, dijual. Oke, berarti ada namanya pelunasan, Bang. Pelunasan. Pelunasan ke banknya, ke BFI-nya. Betul. Kan? Ah. Lah, ketika pelunasan otomatis nanti nggak kena BI checking, Bang. Nggak kena BI checking. Oh, gitu. Oh, jadi begitu ya. Nah, ketika sudah dilunasi, ya kan, otomatis si angsuran yang sudah masuk berapa, ya kan, ntar tinggal dibalikin sama mereka. Oh, dibalikin ke saya. Dibalikin. Jadi seolah-olah ya nyewa enggak, tapi make iya. Iya. Jadi ntar paling dipotong biaya angsurannya berapa, Oh. yang kan sisanya berapa nih, Iya. sisanya berapa, terus habis itu mungkin dipotong sama mereka biaya pakai, sisanya dikembalikan ke abang. Oh, jadi seperti itu ya. Gitu. Itu yang lebih validnya seperti itu. Ah. Tapi pernah nggak terjadi misalnya, oh ternyata kredit secara syariah itu terlalu rumit sih, terlalu banyak syarat-syaratnya sih, ada nggak yang seperti itu? Kalau syarat menurut saya sih hampir sama, Bang ya. Hampir sama. Yang paling dibutuhkan ya KK, KTP, domisili. Iya. Terus habis itu kalau misalkan memang domisili namanya dia, nama tempat tinggalnya bukan nama dia, paling ya token listrik kan gitu kan ya. Oke. Token listrik Aha. itu aja sih. Terus habis itu lah cuman mungkin dia memang agak mendetail lagi lah untuk di bagian waktu ketika dia survei, Bang. Oh, survei. Survei, dilihat dulu misalkan nih untuk mobil ada usaha, dia mau kredit mobil nih, ada usaha nggak dia, Bang? Ada usaha nggak? Kalau nggak ada Atau kerja usaha, nggak gitu ya? kalau nggak ada usaha ditolak. Ditolak. Ya. Jadi memang dia lebih detail lah. Cuman Lebih kan detail. di situ ada nilai, ya namanya kita usaha, ada nilai minus, ada nilai positif lah. Ya, jadi ambil Ada plus hikmahnya minus. ya. Ya, ada plus minusnya Kenapa lah, Bang. alasan di survei misalnya kita, oh memang benar-benar nggak mampu. Kalau daripada dipaksain yang ada nanti hutangnya malah makin banyak, karena maksain ya. Betul. Tapi kalau memang ada, ya berarti lanjut. Betul. Oh gitu. Cuma Jadi, kalau nggak mau pusing, cash aja lah, Bang. nah itu. Udah, jadi langsung bangun tidur tuh udah nggak mikirin tagihan, Bang. Nggak mikirin utang Iya, gitu ya. lagi pula kita juga nggak pusing kan sama Nggak pusing. tagihan lagi. Ya, tapi kan kadang teman-teman kita ini kan ada yang nggak semuanya pengen beli cash, Bib. Ada yang mereka pengen kredit. Gitu. Ya, Tapi- kalau gini, ya jadi kan kita memberikan solusi seperti itu, Bang. Ya. Daripada nggak sama sekali, nggak ada solusi sama sekali. Ah, betul tuh. Gitu loh. Nah. Kita kan jual cash, cuman berhubung masih belum ada yang klik, ternyata ada penawaran yang menurut saya klik di hati saya dan nggak membikin si customer ini dirugikan dalam salah satu pihak Salah ya. satu pihak. Salah satu pihak antara dari pendana dan si customer ini tidak Ya. dirugikan. Makanya Bismillah deh. Oh, bismillah ya. Saya menekatkan diri untuk MOU Mantap. gitu. Nah, jadi seperti ini ya pengakuan dari Bib Fadil ya Iya. di Diva Autocar. Betul. Memang penjualan pertama itu Cash dia only ya? cash only saja dan akhirnya karena memang banyak permintaan, akhirnya menjurusnya ke kredit secara syariah. Betul. Jadi kalau penyampaian tadi sama Bib Fadil kurang gamblang atau kurang jelas, teman-teman bisa main ke sini dulu nih silaturahmi, datang monggo nanti dijelaskan sama Bib Betul. Fadil ya, seperti apa sih. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa lah. Tanya-tanya boleh kok. Ntar, Bahkan pertama tanya-tanya kan harus beli ntar, Bang. Ah, Saya gitu? paksa baru beli. jangan gitu juga kali. Oh, Bib. enggak. Iya. Bercanda, Bang. Bercanda ya. Bercanda, Nah, Bang. seperti itulah ya kurang lebihnya. Jadi untuk harga-harga mobil di sini nggak terlalu mahal-mahal juga. Insya Allah nggak. Insya Allah sama ya kan di bawah rata-rata pasaran. Karena emang beliau itu dulu jualannya bajongan. Bajongan. Punya mobil 1, 2, 3 dia jual lagi, ada profit dikit. Wah. Kita kadang-kadang nyamain, Bang, antara buat ke pedagang sama ke pemakai, kadang-kadang sampai kita samain harganya. gitu. Iya. Iya. Apalagi mobil masih baret-baret, belum kita rapiin sama sekali. Mau pemakai, Ya mau udah, pedagang, betul. harganya samain dah. Oh gitu. Gitu. Tuh, jelas ya. Jadi lebih jelas di sini harga di bawah harga pasaran. Insya Allah. Kemudian mobil di sini rata-rata kalau sekarang ente udah lumayan resik ya. Udah bersih lah ya. Bersih, Udah rapi, udah dipoles, rapi. udah semuanya. Ya, dulu mungkin belum nikah. Oh. Jadi nggak ada yang ngandanin atau ngasih tahu atau nasihatin. Ngandanin itu apa, Bang? Kalau bahasa orang kita kan ngandanin. Oh, ngandanin itu apa sih? Ngomongi. Oh, ngomongi. Tuh. Wong Jawa mesti. Yo, cowok. Ya, buat teman-teman mudah-mudahan
video ini bermanfaat ya buat teman semuanya. Kalau yang pengen kredit secara syariah juga monggo, yang mau beli cash juga monggo. Tapi nggak akan dimelencongin sama beliau ya. Oh iya, pasti. Bang, kredit syariah kayaknya rumit nih bang. Udah mendingan konvensional aja. Takutnya gitu ya Beb? Oh enggak. Masih tergiur, hati-hati tergiur itu. Kalau hati kadang-kadang tergiur bang, cuman insya Allah kita niatin jangan sampai tergiur loh bang. Yakin ya? Insya Allah. Hati udah amanah. Insya Allah, insya Allah. Ya, Insya Allah. mudah-mudahan ente istiqomah. Amin, amin. Apa yang ente jalanin itu dikasih jalan kemudian sama Allah. Amin, SWT, insya Allah, amin. Sehat Amin. terus ya, Beb, Makasih banyak. Mudah-mudahan jualannya makin laris, makin Amin. lancar. Amin. Apapun bentuknya, jangan sampai terkecoh lah ya. Siap. Sama yang berbau-bau mistis. Ya, mistis sih. Ya, kayak gitulah pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.